Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ella Nurlaila, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SDN 2 Cinta Damai, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas 1.3A6, yaitu tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Fasilitator, yaitu Bapak Dedi Hermawan, SPD MPD, juga kepada Bapak Pengajar Praktik, Bapak Oman Suryaman, SPD, yang selama ini membimbing saya. Tugas 1.3A6, demonstrasi kontekstual dengan menerapkan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau IA adalah filosofi suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal yang positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. Itu menurut Coperider dan Whitney tahun 2005, yaitu dengan melalui tahapan Bagja. Bagja merupakan adaptasi atau konsep kerangka berpikir inquiry apresiatif yang digunakan dalam manajemen perubahan. Melalui pertanyaan-pertanyaan dalam tahapan Bagja, guru penggerak diharapkan dapat mengejawantahkan pola pikir yang tepat, visi yang kuat, serta spirit yang membara. Tahapan Bagja adalah 1. Buat pertanyaan atau define. 2. Ambil pelajaran, discover. 3. Gali mimpi atau dream. 4. Jabarkan rencana atau desain. Dan 5. Atur eksekusi atau deliver. Adapun prakarsa perubahan yang akan dibawakan di sekolah saya, yaitu meningkatkan literasi Al-Quran pada peserta didik. Melalui tahapan Bagja, yang pertama adalah buat pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama, siapakah guru yang berhasil dalam meningkatkan literasi Al-Quran pada murid? 2. Bagaimana guru tersebut mengelola kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi Al-Quran pada murid? Lantas 3. Aktivitas apa yang guru tersebut lakukan agar berhasil dalam meningkatkan literasi Al-Quran pada murid? 4. Situasi apa saja yang selama ini telah mendukungnya untuk dapat meningkatkan literasi Al-Quran pada murid? 5. Kompetensi apa yang sudah saya kuasai untuk mendukung usaha saya dalam meningkatkan literasi Al-Quran pada murid? Tindakan yang dapat kami lakukan pertama adalah mencari profil guru yang telah berhasil meningkatkan literasi Al-Quran pada murid. 2. Mencari tahu bagaimana guru tersebut mengelola kegiatan pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi Al-Quran pada murid. 3. Mencatat aktivitas yang dilakukannya agar berhasil dalam meningkatkan literasi Al-Quran pada murid. 4. Mencari tahu siapa di sekolahnya yang telah mendukung untuk meningkatkan literasi Al-Quran pada murid. 5. Mendata kompetensi yang telah saya miliki untuk mendukung usaha saya dalam meningkatkan literasi Al-Quran pada murid. A. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaannya, siapakah di sekolah saya yang mempunyai pengalaman dalam menjalankan kegiatan atau pembelajaran yang dapat meningkatkan literasi Al-Quran pada murid? 2. Aktivitas apa saja yang menurut anak-anak dapat meningkatkan kemampuan literasi Al-Quran pada mereka?
Tiga, situasi apa saja yang dapat kita lihat dalam pembelajaran yang mampu meningkatkan literasi Al-Quran pada murid. Empat, keterampilan apa yang sudah saya miliki dan membantu saya mewujudkan pembelajaran yang meningkatkan literasi Al-Quran pada murid. Tindakan yang dapat dilaksanakan yaitu 1. Mencari contoh nyata bagaimana pembelajaran atau kegiatan yang mampu meningkatkan literasi Al-Quran pada murid, yaitu dengan cara wawancara, korespondensi, studi literatur secara mandiri dan kolaboratif. 2. Mewawancarai atau survei pengalaman atau pendapat guru, kepala sekolah, murid, juga orang tua. G. Gali mimpi atau dream. Pertanyaan yang dapat disajikan adalah 1. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi jika pembelajaran atau kegiatan yang dapat meningkatkan literasi Al-Quran pada murid berjalan baik? 2. Apa saja hal baru yang dapat murid lakukan setelah dapat meningkatkan literasi Al-Quran pada murid? 3. Apa hal-hal baru atau sumber daya yang sekolah bayangkan akan tersedia untuk mempertahankan kemampuan literasi Al-Quran pada murid? Tindakan yang dapat dilaksanakan yaitu pertama, membuat deskripsi atau narasi tentang pembelajaran atau kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan literasi Al-Quran pada murid telah berjalan baik. 2. Menjabarkan tindakan-tindakan yang dapat dilakukan murid untuk meningkatkan literasi Al-Quran dengan baik. Selanjutnya, C. Jabarkan rencana atau desain. Pertanyaannya adalah 1. Apa langkah yang paling sederhana atau langkah pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan literasi Al-Quran pada murid? 2. Berapa lama target untuk dapat meningkatkan literasi Al-Quran pada murid? 3. Apa saja tindakan yang mendukung usaha untuk meningkatkan literasi Al-Quran pada murid? 4. Bagaimana cara mengukur kemajuan peningkatan literasi Al-Quran pada murid? 5. Bagaimana cara menyemangati usaha untuk meningkatkan literasi Al-Quran pada murid? Tindakan yang dapat dilaksanakan pertama, membuat gambaran atau narasi diri murid saat mencapai peningkatan literasi Al-Quran pada murid. 2. Melakukan pembiasaan membaca surat-surat pendek di awal pembelajaran. 3. Ditargetkan selama 6 bulan atau 1 semester, anak diharapkan sudah mampu membaca Al-Quran. 4. Bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk meningkatkan aktivitas literasi Al-Quran pada murid. 5. Memajang karya murid yang berkaitan dengan literasi Al-Quran di kelas atau di mading sekolah. Terakhir, A, yaitu atur eksekusi atau deliver. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya selama berusaha meningkatkan literasi Al-Quran pada murid? Lalu, siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan rencana ini? Lalu, kapan usaha untuk meningkatkan kemampuan literasi Al-Quran pada murid mulai saya lakukan? Terakhir, siapa yang akan menampung semua curhatan-curhatan ketika menemui kesulitan untuk meningkatkan kemampuan literasi Al-Quran pada murid? Tindakan yang dapat dilaksanakan yaitu 1. Mengajak rekan guru untuk memiliki kemauan yang sama untuk meningkatkan literasi Al-Quran pada murid. 2. Membuat daftar waktu untuk mengobservasi kegiatan saya dalam meningkatkan literasi Al-Quran pada murid. Sekian tugas yang dapat saya paparkan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia.